36. Zizi menatap dirinya di pantulan kaca besar di hadapannya. Kebaya putih melambangkan kesucian dengan hiasan natural membuat Zizi semakin cantik. Perempuan yang belum pernah memiliki anak ini memiliki tubuh yang profesional. Dulunya dia ingin menjadi model, tapi karena larangan sang mami membuat Zizi menggeluti usaha kafenya. Cantik, sangat cantik, puji Melinda melihat anak perempuannya terlihat cantik membuat Zizi tersenyum malu. Perasaan takut dan cemas campur aduk dalam diri Zizi. Terlihat perempuan cantik itu beberapa kali menghela nafas panjang dan meremas tangannya sendiri. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak saya Zivana Putri dengan mas kawin berlian 3 karat dibayar tunai. Ucap Bian menjabat tangan Aditya. Saya terima nikah dan kawinnya Zivana Putri binti Bian Saputra dengan mas kawin tersebut tunai. Jawab Aditya. Bagaimana para saksi? Sah, sah. Tanya penghulu kepada para saksi. Para saksi pun melirik satu sama lain lalu berucap bersamaan, sah. Mereka pun mengucap, hamdalah. Dan tepuk tangan pun menggema di ruangan ini. Rileks, bisik Sasa saat mengiringi sang pengantin perempuan keluar. Bumil cantik ini berjalan pelan. Dia bahagia iparnya ini bisa menikah dengan kakak sepupunya. Aditya lelaki baik dan bertanggung jawab, tidak seperti mantan kekasihnya dulu. Mempelai berdiri di atas pelaminan menyambut para tamu yang ingin memberikan ucapan kepada pengantin. Wah, cantik banget kamu Zi, puji Aira sahabat baik maminya ini. Makasih Tan, tante juga makin cantik, jawab Zizi dengan penuh rasa bahagia. Ucapan selamat berdatangan dari keluarga besar Bian dan Bisma. Semua rekan bisnis Aditya pun diundang. Zizi terlihat sedikit gelisah karena tubuhnya sedikit lelah menyalami tamu. Meskipun ini pernikahan kedua untuk Zizi, tapi dia merasakan hal berbeda. Terlihat jelas pancaran bahagia dari wajah Aditya sang suami. Kamu lelah sayang? Bisik Aditya dan diangguki Zizi pelan. Sabar sebentar lagi selesai, ujarnya menggenggam tangan Zizi erat. Zizi termenung menatap dirinya di cermin kamar mandi. Jantungnya dari tadi berpacu cepat karena sedikit takut. Bukan rakut karena malam pertama, karena dia juga tidak lagi perawan. Zizi takut tak bisa memuaskan Aditya suami barunya ini. Dia menatap dirinya yang tengah mengenakan lingerie merah. Rambut lurusnya terurai basah. Perlahan-lahan Zizi keluar dengan memakai jubah mandi. Aditya yang terlihat tenang berbaring di ranjang sambil memainkan ponselnya dan sesekali tersenyum kecil. Entah apa yang tengah dia lakukan. Sudah selesai sayang? Tanya Aditya mengalihkan pandangannya. Mandi gih, jawab Zizi pelan. Dia berusaha menetralkan detak jantungnya. Aditya berdiri dan memeluk Zizi dari belakang. Lalu mencium tengkuk perempuan cantik itu. Aroma sampo yang dipakai Zizi membuat hasrat Aditya bangkit. Nanti juga berkeringat lagi. Jadi sekali nanti saja mandinya. Ujar Aditya dengan suara serak menahan gairah membuat bulu kuduk Zizi merinding. Dalam cermin Zizi melihat bayangan dirinya dan Aditya. Aditya dari belakang memeluk tubuhnya dan menghis asteris pepelan leher Zizi membuat Zizi menggigit bibir bawahnya. Aditya membalikkan tubuh Zizi dan langsung asteris LMT bibir istrinya ini. Tangannya mulai aktif bergerak mencari tempat ternyaman membuat Zizi mati-matian menahan desahannya.
Aditya membuka jubah yang dikenakan Zizi membuat matanya melotot melihat pemandangan indah di balik lingeri merah tersebut. Terlihat jelas sorot mata penuh enfu Aditya membuat Zizi malu. Aditya segera menuntun Zizi ke arah ranjang dan mulai bergerak aktif memberikan rangs asterisngan pada istrinya. Tak ada yang terlewatkan oleh Aditya memberikan jilatan di tubuh Zizi membuat tubuhnya menegang. Zizi meremas spray saat Aditya bermain di gundukan Kenny-nya. Aditya sudah tak tahan. Pria itu membuka cel asterisnanya dan mengarahkan pada milik Zizi yang sudah sangat besar. Zizi Mendes nikmat, begitupun Aditya saat milik mereka sudah sama-sama menyatu. Tubuh Aditya bahkan bergetar dengan sensasi nikmat. Entah sampai jam berapa mereka berpetualang membuat Aditya terkulai lemas di samping Zizi. Dikecupnya kening Zizi dan Aditya bangkit untuk membersihkan diri. Zizi menggel asteris dalam tidurnya dan perlahan menerjapkan kedua matanya. Pertama yang dia lihat adalah dada bidang seseorang yang diyakini adalah suaminya. Hembusan nafas Aditya menerpa kening Zizi membuat perempuan cantik ini menatap lekat wajah suaminya. Benar-benar sempurna kata itu yang bisa diucapkan Zizi pada suaminya ini. Aditya lelaki penyayang dan baik. Masih teringat jelas oleh Zizi saat Aditya mengecup keningnya setelah mereka melewati malam panas semalam. Belum pernah Zizi diperlakukan begitu oleh mantan suaminya dulu. Bukan Zizi maksud membandingkan, tapi Aditya dan Alex memang sangat jauh berbeda. Dirabanya lembut pipi lelaki yang sudah resmi sehari menjadi suaminya ini. Terlihat jelas wajah tenang lelaki ini saat tidur. Zizi meraba bibir Aditya. Bibir yang semalam memberikan kenikmatan untuknya. Aditya benar-benar membuatnya menggila. Dia memperlakukan Zizi seperti ratu. Zizi tersenyum kecil sambil menggelengkan kepalanya. Entah kenapa dia menginginkan kembali tubuh suaminya ini, tapi Zizi malu karena mereka baru saja sah menjadi suami istri. Aditya membuka matanya perlahan dan menatap Zizi yang sedang tersenyum di hadapannya. "Sudah bangun sayang?" Suara serak Aditya mengejutkan Zizi. Aditya terusik dalam tidurnya saat merasakan wajahnya disentuh lembut oleh tangan Zizi. Zizi hendak bangkit tapi ditarik oleh Aditya. "Mau kemana sayang?" tanya Aditya membekap tubuh istrinya erat. "Aku." Tubuhku lengket dit, mau mandi, elak Zizi, tapi Aditya tak membiarkan perempuan ini lepas dari pelukannya. "Tapi aku masih ingin memeluk tubuh istriku ini. Siapa tahu bisa mengulangi lagi hal semalam," goda Aditya membuat Zizi malu dan membenamkan wajahnya di dada bidang lelaki tampan ini. Aditya mencium puncak kepala Zizi dan meraba tubuh polosnya membuat Zizi semakin menginginkan suaminya ini. Kamar hotel yang sudah disulap menjadi kamar pengantin itu dengan sekejap dipenuhi suara asteris 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 pengantin baru ini. "Beb, kenapa pulang sekarang? Tidak bisa ditambah satu malam lagi?" Beb, rengek Sasa tak ingin meninggalkan kamar presidential suite itu. Sasa dan Raihan juga menginap di hotel semalam karena Sasa lelah dan tak ingin pulang. Akhirnya semua keluarga memutuskan menginap di hotel untuk merayakan pernikahan Zizi dan Raihan. "Sayang, pekerjaanku masih banyak yang harus diselesaikan. Rendra sudah menghubungiku berkali-kali. Besok ada meeting penting," jelas Raihan membuat Sasa cemberut. "Sayang, jangan begitu, aku bekerja juga untuk kamu dan anak kita nanti. Kita pulang ya."
Biarkan pengantin baru menikmati masa-masa mereka. Kita sudah pernah merasakannya, bujuk Raihan. Merasakan apanya? Malam pertama saja bisa kita rasakan, beberapa bulan menikah, cebik Sasa membuat Raihan menarik gemas pipi perempuan yang sudah mulai berisi ini. Setelah melahirkan aku janji akan membawamu liburan kemanapun kamu mau. Atau kita honeymoon lagi? Sasa menggelengkan kepalanya pelan. Mood ibu hamil ini terus berubah-ubah, terkadang membuat Raihan harus menempah kesabaran ekstra. Pengantin baru belum keluar, Mi? Tanya Raihan pada Melinda. Mereka sarapan pagi dulu sebelum meninggalkan hotel. Seperti nggak pernah jadi pengantin baru saja, Rai. Biarlah kakakmu menikmati masa bahagianya. Cukup lama dia bersedih menikah dengan Alex dulu. Jawab Melinda. Iya, biar sekarang dia bahagia. Om Bisma mana? Tanya Sasa tidak melihat adik dari papanya. Sudah langsung pulang ke Bali pagi tadi karena ada beberapa pekerjaan yang harus dia selesaikan, jawab Dani. Ayah dan bunda juga akan segera pulang, Sa. Semalam Abi menghubungi ayah karena ada kendala di kantor yang tidak dia mengerti. Ya, kok cepat sekali Bun, ujar Sasa kecewa. Mau bagaimana lagi sayang, kami harus segera pulang. Bunda juga harus menemani ayah dan butik tidak bisa ditinggal lama. Saat kamu melahirkan bunda akan datang lagi. Atau kamu mau melahirkan di rumah kita, ucap Vira. Lihat nanti saja Bun, aku juga lagi berusaha menyelesaikan pekerjaanku di sini, setelah itu aku kabari bunda, jawab Sasa sedikit kecewa karena tidak bisa berlama-lama dengan sang bunda. Iya sayang, semoga semuanya berjalan lancar. Abi dan Abel juga akan menikah setelah mereka tamat kuliah. Oh ya. Kapan Fir? Tanya Melinda. Mungkin dalam beberapa bulan ini lamarannya, Mbak, jawab Vira. Setelah sarapan mereka segera pulang tanpa berpamitan dengan pengantin baru ini.